Jumpa lagi dengan saya Bagwan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Rai Suryo, memberi kritik pedas soal pertemuan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah perwakilan driver ojek online, ojol, pada Minggu, 31 Agustus 2025. Menurut Rai Suryo, aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan itu tidak asli. Rai bahkan mengibaratkan seperti pertemuan yang palsu karena ada sejumlah orang yang diragukan berprofesi sebagai ojek online. Pakar telematika ini menyamakan pertemuan itu dengan isu reuni palsu yang sempat mencuat beberapa waktu silam. Kemarin ada reuni palsu, sekarang ojol palsu. Ya, mungkin beberapa benar ya. Tapi, kan ketahuan sepatunya nggak sesuai, jaketnya kinclong, kata Rai Suryo dikutip Tribun News pada Selasa, 2 September 2025. Luar biasa, walaupun demo besar sudah memakan korban jiwa, korban harta benda, dan tidak sedikit masyarakat yang mendapatkan kesedihan, kesusahan dari demo untuk DPR yang luar biasa ini, yang puncaknya pada tanggal 28 Agustus. Dan ternyata mulai tanggal 25 sampai Agustus sampai tanggal 4 itu masih terjadi demo-demo susulan. Dan semoga ini menjadi peringatan untuk kita untuk bisa sabar dan diwaspadai adalah penumpang-penumpang gelap. Tujuan mulia dari para mahasiswa maupun rakyat yang tidak rela atau marah terhadap perilaku dari para anggota DPR terhadap komentar-komentarnya yang menghina rakyat, juga tunjangan-tunjangan yang luar biasa fantastis, tidak sebanding dengan penghasilan rakyat sehari-hari, rakyat miskin yang menderita, itu pun masih hak-hak rakyat masih dikorupsi oleh para pembesar-pembesar negeri ini, orang-orang tamak di negeri ini. Dan ternyata dari demo itu terjadi penumpang-penumpang gelap. Ya, besar. Memang ini yang benar-benar menjadi pertanyaan publik adalah tadi yang disebutkan Mas Refli ya. Jadi artinya sepatunya sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol. Ya. Itu nggak seperti itu karena mereka kan bekerja dari pagi sampai siang gitu ya. Ya sayang pagi sampai malam. Sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian jaketnya mana ada sempat ganti gitu ya. Yang nggak percaya sama saya ojol, ayo kita ngopi bareng yuk. Anjay. Jadi jangan ngelihat dari tampang muka doang penampilan. Kita sebagai ojek online juga harus jaga penampilan biar customer kita juga nyaman saat dibonceng. Untuk para netizen yang mempermasalahkan ojol pakai sepatu ajewan, ini kita nih, 200.000. Alhamdulillah. Nah, begitulah jawaban dari para driver ojol. Jadi apakah kalau driver ojol itu harus kumuh? Masa sehina itu driver ojol? Mereka kumuh itu karena belum bisa beli lagi barang-barang yang bagus. Tapi banyak yang sudah bisa beli dan murah-murah harganya. Sepatu bisa 200.000, jaketnya bisa beli lagi. Ya, banyak yang menyimpan yang baru-baru di rumah, sementara yang masih bisa layak pakai dipakai. Dan mereka sadar tentang servis untuk customernya. Mereka juga, saya percaya mereka selalu pakai parfum. Saya sering naik ojek online dan ya banyak yang bersih-bersih, harum gitu. Nah, di situ sehingga jangan sampai ini para intelektual, para pembesar, orang-orang kaya di DPR, kemudian para intelektual kayak Rai Suryo, Refli Harun, itu akhirnya menjadi penghina rakyat jelata. Jadi Anda itu manusia setengah dewa. Jadi kalau bisa menghina seenaknya. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh Pak Listio Sigit ya, Kapolri. Untuk kepolisian ini harus peka kalau sudah ada unsur-unsur yang membuat perpecahan, itu ya diambil aja
Di situ diambil, diinvestigasi, ditanya bagaimana, yang penting diamankan dulu. Jadi rakyat jangan sampai marah. Ini driver ojol yang terhina bisa marah. Tapi saya percaya para sahabat driver ojol ini sudah berbesar hati. Apalagi kemarin sudah ada korban yang driver ojol yang sedang mengantar makanan akhirnya dilindas oleh mobil kendaraan taktis dari Brimob, yaitu mobil tempurnya Brimob, dipakai untuk menghajar para demonstran. Nah, disinilah keprihatinan ya. Jadi kepanikan para prajurit Brimob ini, jadi ini salah siapa? Itu sebuah insiden. Tapi Pak Listio Sigit, saya ibaratkan kepolisian ada sebuah rumah. Kalau yang bocor atau yang rusak itu atapnya, jangan yang diperbaiki itu lantainya. Jadi lantainya yang menjadi sumber masalahnya. Belum tentu atapnya yang bocor dan rusak, Pak. Jangan lantainya diperbaiki. Hati-hati. Ini bisa menimbulkan sakit hati juga para prajurit-prajurit Anda yang di lapangan itu. Dan semuanya memang harus ada SOP, harus sabar. Tapi siapa yang bisa nahan di situasi di lapangan? Orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini semoga semuanya ke depannya itu bisa baik-baik saja. Harus sabar, harus berpikir luas. Jadi untuk kepolisian khususnya Polda Metro Jaya ya Pak, ini omongan Ray Suryo ini perlu Anda evaluasi. Jangan sampai driver ojol marah. Tapi saya berharap sahabat-sahabat ojol akan sabar dan ya itulah. Anda bisa menilai kualitas Roy Suryo CS. Sampai di sini perjumpaan kita dengan saya Pak Kawan Kenayungan di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.